Halo, kembali lagi di channel saya Banon Gautama. Saya akan membacakan buku berjudul Strawberry Generation, penulis Renald Kasali, mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Ini adalah tokoh Indonesia dan juga dosen dari Universitas Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini, mengembangkan diri dan juga mempertajam wawasan. Mohon maaf atas kekurangannya, tanda baca, jeda, mungkin ada suara-suara yang masuk ke mikrofon ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, namaste, shalom, rahayu, assalamualaikum. Mari kita mulai. Dari pengantar penulis, Strawberry Generation oleh Profesor Renald Kasali, PhD. Dulu, kita tidak menyangka sama sekali bahwa stroberi dapat ditanam dan tumbuh di Indonesia. Perlahan-lahan di lereng-lereng pegunungan di tanah air, akhirnya kita menyaksikan tanaman stroberi dapat tumbuh subur dan berbuah. Dalam lukisan kanak-kanak, stroberi termasuk buah yang mudah digambar, bentuknya eksotis dan indah. Namun, begitu stroberi kena benturan atau tergesek sikat gigi saja, ia begitu mudah terkoyak lalu hancur. Seperti itulah Strawberry Generation. Sama sekali kita tidak pernah menduga ia akan hadir di sini. Inilah potret dari sebuah generasi yang lahir dari tangan-tangan orang tua yang jauh lebih sejahtera dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka dari kelas menengah baru yang sudah mempunyai rumah sendiri, bahkan kendaraan, gadget, dan akses informasi yang lebih luas. Mereka mulai mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Maksud saya hingga ke program S2. Di Asia, bukan di Amerika Serikat, Eropa, atau Skandinavia, ya, disinilah tempat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu. Besar di daerah perkotaan, gejala megacities yang membuat semua orang hanyut dalam materialisme. Uang seakan mudah didapat oleh kalangan tertentu. Kebanyakan orang tua di Asia berbeda dengan rata-rata keluarga di Eropa atau Amerika Serikat yang sudah jauh lebih dulu mencapai kemapanan. Bahkan kini mereka rata-rata mengalami perlambatan ekonomi. Lalu anak-anak mereka harus bekerja sendiri untuk membiayai uang kuliahnya atau mengambil education loan. Keadaan itu berbeda benar dengan keadaan di sini, di mana orang tua turut campur dalam berbagai hal, mulai dari memilih jurusan, universitas sampai pernikahan. Maksud saya pesta pernikahannya. Ini tentu dapat melahirkan generasi dengan mindset yang amat berbeda dengan generasi satu tingkat di atasnya. Hidup itu pada dasarnya adalah sebuah tantangan, dan untuk menghadapi tantangan dibutuhkan manusia-manusia yang terlatih secara mental untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Daya juang dibutuhkan untuk menembus hambatan, bukan sekedar ditatap atau diratapi. Dan kalau ada orang lain yang lebih berhasil, belajarlah dari mereka. Terimalah kritik-kritik, bukan menghindari atau mengutuk mereka, bahkan memenjarakan mereka, atau sekedar membuatkan pesan-pesan kebencian yang sering kita saksikan di dunia maya. Mindset penerobos, penantang hambatan dan kesulitan itu disebut sebagai growth mindset. Growth mindset. Ini adalah orang-orang yang punya daya juang, dididik terbiasa menghadapi kesulitan untuk menang. Sebaliknya, generasi yang manja yang menjadi stroberi itu disebut fixed mindset. Ia mudah hancur, digerus kompetisi dan ketidakpastian. Oleh karena itulah, kita perlu mengingatkan orang tua dan para guru betapapun punya dan sejahteranya mereka, berikanlah tantangan pada anak-anak sedari muda. Biasakanlah mereka menghadapi kegagalan. Sebab lebih baik mereka belajar dari 1-2 kegagalan ketimbang akan menjadi gagal selama-lamanya karena terbiasa ditopang. Berikanlah mereka keterampilan hidup self-regulation
dan biasa membuat keputusan. Stroberi itu kini tumbuh di rumah-rumah kita, dari darah daging kita. Lewat buku ini yang berasal dari kumpulan tulisan-tulisan kami yang tersebar di berbagai media, kami berharap bisa memperbaiki nasib generasi muda Indonesia agar tidak menjadi generasi yang tampak indah tetapi lembek. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Taufik MR dan Dian Pranasari yang telah membantu mengumpulkan naskah-naskah dan menerbitkan buku ini. Selamat membaca. Bagian 1. Pada mulanya adalah mindset. Setiap terlibat dalam proses transformasi, saya selalu bertemu dengan dua kelompok yang berbeda, yaitu penerima dan penentang. Semula saya menduga para penentang adalah orang-orang yang kalah, tersingkirkan, dan kurang pandai. Namun, belakangan saya menemukan orang-orang yang diuntungkan oleh perubahan dan sangat pandai ternyata juga bisa bergabung dengan penentang bagi perubahan yang baik. Demikian pula sebaliknya. Tidak sulit bagi saya untuk membaca pikiran keduanya sebab hampir setiap hari Rumah Perubahan mendapat titipan kedua kelompok itu. Objektifnya sederhana. Ganti kaset, teman-teman saya menambahkan. Ganti kaset, banting setir. Persis seperti yang diucapkan para santri di sebuah pesantren di Lamongan. Seperti komputer yang harus disetting atau diatur sebelum dipakai dalam menghadapi perubahan. Otak manusia juga harus diset ulang. Tentu bukan sekedar mengatur margin atas bawah atau kiri kanan, melainkan juga mengatur proses berpikirnya. Kata para ahli, mindset adalah set of assumption. Jadi mindset terdiri atas asumsi-asumsi yang dianut seseorang dan sudah tidak cocok dengan kebutuhan yang baru. Dalam banyak hal, mereka terkurung oleh pikiran-pikiran dan anggapan-anggapan sendiri. Melalui rangkaian proses terapi selama 2-3 hari kami melakukan pengaturan ulang. Tentu saja orang-orang ini harus dibawa ke titik nol lebih dulu, dikosongkan dari pikiran-pikiran lamanya. Namun, proses pengisian tidak bisa dilakukan secara konvensional. Melalui rangkaian proses bermain dan melatih muscle memory, pikiran-pikiran baru itu ditata ulang. Tentu saja, tidak semua orang siap berubah. Tetapi, orang-orang yang mau berubah pasti akan menemukan pengaturan baru. Seperti kata ahli perilaku Carol Dweck dari Stanford, kami mengamati dua jenis mindset, yaitu growth mindset yang siap berubah dan fixed mindset yang merasa sudah selesai. Saya sering mengatakan bahwa orang bodoh tidak akan selamanya bodoh. Demikian pula dengan orang pintar. Pengamatan saya selama lebih dari 25 tahun berkarir di kampus menunjukkan bahwa ada orang yang dulunya bodoh menjadi pintar dan ada orang yang pintar berubah menjadi bodoh. Para penentang. Aneh sekali, para penentang perubahan biasanya terdiri atas orang-orang yang merasa dirinya pintar. Dan ternyata mereka benar-benar pintar berbicara, pandai memberi argumentasi. Masalahnya, menurut Dweck, mereka termasuk ke dalam kategori fixed mindset dengan ciri-ciri berikut. Tingkat kecerdasan mereka, meski tinggi, ternyata statis. They are all the way they are. Ingin terlihat hebat, tetapi sebenarnya mereka mudah menyerah dalam menghadapi tantangan baru. Mereka ingin tetap berada pada hal-hal yang sudah mereka kuasai. Upaya-upaya belajar tidak ada dan sangat sensitif kritik. Keberhasilan orang lain lebih dilihat sebagai ancaman. Hal ini berbeda benar dengan orang-orang yang cepat beradaptasi menerima hal-hal baru atau growth mindset. Meski saat sekolah tidak seberapa pintar,
kecerdasan mereka dapat dikembangkan dan dilatih karena mereka terbuka terhadap masukan-masukan dan kritik. Bagi mereka, tantangan baru justru merupakan kesempatan bagus untuk membuat diri menjadi lebih unggul pada bidang-bidang baru, dan kegagalan adalah peluang untuk belajar, bukan akhir dari segala-galanya. Bila gagal, mereka tidak merasa terganggu citranya. Bekerja lebih keras adalah jalan untuk menjadi orang hebat. Kalau ada orang lain yang berhasil, mereka akan dijadikan kawan, bukan ancaman. Dari orang-orang hebat itulah mereka bisa berubah menjadi lebih hebat. Kemampuan Anda mendeteksi dan menerapi dua tipe manusia ini akan menjadi kunci sukses bagi setiap pemimpin perubahan. Apalagi bila Anda tahu cara mengubah kelompok fixed mindset menjadi growth mindset. Orang-orang yang menghambat perubahan bukanlah orang yang kurang pandai, melainkan termasuk orang yang terkurung oleh cara berpikirnya sendiri. Demikian pula dalam membesarkan anak-anak kita. Anak-anak yang berhasil menemukan potensinya bukanlah anak-anak yang IQ-nya atau indeks prestasinya tinggi, melainkan anak-anak yang mindset-nya terbuka atau tertutup, mengembang atau menguncup. Tugas kita bukan membuat seseorang menjadi hebat sesaat, melainkan membuat seseorang untuk tumbuh berkembang, menemukan pintu masa depan, beradaptasi dengan perubahan. Growth mindset. Sekitar 1.000 orang mengikuti yudisium di FEUI. Mereka terdiri atas lulusan S1, S2, dan S3. Di antaranya ada 40 anak didik saya di MMUI yang lulus dengan prestasi cum laude dan 2 di antaranya lulus dengan IPK sempurna 4,0. Bahkan salah satu yang lulus dengan IPK sempurna itu keduanya perempuan, berusia paling muda yaitu 21,5 tahun. Namun sepulang dari acara yudisium, saya menerima sebuah rilis terbaru yang dikeluarkan oleh FBI tentang latar belakang dan perilaku orang-orang terkenal. Salah satunya siapa lagi kalau bukan mendiang Steve Jobs. Laporan mengenai Steve Jobs terbaca jelas ditulis oleh analis yang terkesan tidak senang terhadapnya. Dalam kurung, wajar karena menurut orang dalam Apple, petugas FBI yang ditugaskan melakukan wawancara harus menunggu selama 3 jam sebelum diterima Jobs. Namun demikian, penulis mencoba memberikan data-data objektif sehingga terkesan bahwa Jobs bukan seorang yang cerdas. Meski terkenal, dia ternyata hanya punya indeks prestasi kumulatif 2,65 pada saat duduk di tingkat SMA, ujar laporan itu. Angka ini jelas objektif dan bukan diambil dari pikiran penulis. Kalau membaca laporan ini jauh sebelum Jobs dikenal, mungkin Anda termasuk orang yang menilai bahwa ia bukanlah orang yang tidak cerdas. Namun karena kita membacanya sekarang, paling Anda mengatakan, apa urusannya IPK dengan karya yang telah dibangun seseorang? Bukankah dampak jauh lebih penting daripada paper dan IPK? Seperti yang pernah saya tulis pada kolom di Jawa Post, manusia memiliki 2 jenis mindset, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Orang-orang yang memiliki pengaturan pikiran tetap atau fixed mindset cenderung sangat mementingkan ijazah dan gelar sekolah. Sedangkan mereka yang tumbuh, growth mindset, tetap menganggap dirinya bodoh. Baginya ijazah dan IPK hanya merupakan langkah kemarin, sedangkan masa depan adalah soal dampak. Apa yang bisa Anda berikan atau apa yang bisa Anda lahirkan. Oleh sebab itu, kepada mereka yang pernah belajar dengan saya, selalu saya tegaskan bahwa pintar itu bagus, tetapi dampak jauh lebih penting. Celakanya, universitas banyak dikuasai orang-orang yang bermental ijazah dan asal sekolah sehingga mereka terkurung dalam penjara yang mereka set sendiri, yaitu fixed mindset. Bagi mereka, dampak sama dengan paper atau kertas karya,
terlepas dari apakah bisa dijalankan atau tidak. Pikiran saya terbagi dua. Di satu pihak, saya senang memiliki anak-anak yang cerdas, tetapi di lain pihak saya gelisah kalau mereka yang ber-IPK tinggi itu merupakan produk settingan tetap. IPK tinggi, tetapi terlalu membanggakan jejak sejarah, yaitu ijazah. Karakter orang-orang dengan settingan tetap itu menurut Carol Dweck antara lain adalah menolak tantangan-tantangan baru, menganggap kerja keras sia-sia, tidak senang menerima kritik atau umpan balik negatif. Dan bila ada orang lain yang lebih hebat darinya, dia sangat sinis dan menganggap mereka sebagai ancaman. Orang-orang seperti ini biasanya menjadi arogan dan sering membanggakan apa yang sudah dia capai. Prestasi akademis masa lalu bisa menjadi pemicunya. Padahal kita semua butuh orang pintar. Bahkan di sebuah sekolah perempuan, saya membaca kalimat ini. Beauty is nothing without brain. Benar, cantik saja tidak berarti apa-apa bila tidak cerdas. Namun, studi yang dilakukan Dweck memberi jawaban yang melengkapi. Pintar yang kita butuhkan bukanlah pintar yang sudah selesai, melainkan yang dapat diatur untuk tumbuh atau growth mindset. Apa ciri-ciri mereka? Mereka merasa kualitas kecerdasan mereka belum apa-apa. Mereka masih mau belajar, siap menerima tantangan-tantangan baru, menganggap kerja keras penting, menerima feedback negatif untuk melakukan koreksi, dan bila ada pihak yang lebih hebat darinya, mereka akan menjadikan orang itu sebagai tempat belajar. Orang-orang seperti itulah yang menjadi sasaran untuk direkrut. Jadi, di MMUI seperti juga di Harvard, kami tidak terlalu bertumpu pada tes-tes tertulis. Nilai akademis masa lalu mereka boleh tinggi, tetapi kami telaah lagi dalam wawancara yang dilakukan orang-orang berpengalaman. Dari situ kami sering mendapatkan insight bahwa tidak jarang orang yang memiliki hasil tes yang tinggi terpaksa digugurkan karena mereka terlanjur terkunci dalam ruang gelap yang disetting tetap. Namun, apalah artinya semua itu kalau kita tidak berani mengubah mereka? Itulah tugas kami sebagai pendidik, merombak cara berpikir agar anak didik tumbuh, bukan sekedar mendapat ijazah. Jadi 40 anak muda yang lulus cum laude itu tentu masih ingat bahwa musuh besar mereka adalah kebanggaan yang berlebihan terhadap prestasi yang telah dicapai kemarin. Kedepan, Indonesia butuh lebih banyak manusia yang adaptif, bukan orang-orang kaku yang merasa pintar sendiri. Untuk melahirkan manusia-manusia unggul diperlukan kualitas intake yang baik, di samping proses yang mampu menempa mereka menjadi instan yang tumbuh. Maka proses seleksi menjadi sangat penting, di awal, di tengah, dan di akhir. Bila dulu saya gelisah memandang lulusan yang meraih gelar cum laude yang hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri, sekarang saya bisa bernapas lega karena Dweck telah membukakan jalan bahwa hal ini bisa diatasi dengan settingan pikiran yang tepat. Cognitive flexibility. Anda mau tahu mengapa banyak orang bergelar akademis tinggi di sini kurang berhasil, kaku, bahkan frustasi dalam hidupnya? Pertanyaan seperti ini juga banyak ditanyakan para sekjen kementerian yang tengah menggelorakan reformasi birokrasi. Saya heran, sekolahnya bagus-bagus, tetapi banyak yang sulit diajak maju dan tidak punya inisiatif. Semuanya terpaku pada constraint. Di dalam birokrasi itu sendiri, orang-orang hebat bukan tidak tahu masalah yang dihadapi, melainkan tidak berdaya mengatasinya. Semua orang bekerja under constraint. Namun kalau constraint selalu dijadikan alasan, ini sudah menjadi penyakit mental yang disebut cognitive inflexibility. Namun nanti dulu, pertanyaan serupa ternyata juga datang dari banyak manajer HR
yang mulai trauma merekrut pegawai yang terlalu pandai, tetapi kurang bisa menerima pandangan-pandangan lain yang berbeda. Saya pun menganggukkan kepala. Tapi bukankah itu juga terjadi pada mereka yang kurang pintar? Dalam Executive Function Koran Sindo 19 September 2013, anak-anak dibentuk kemampuannya dalam self-regulation, inhibitory control, dan fokus. Di sana, anak-anak belajar mengendalikan diri dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Anak-anak lalu diaktifkan working memorinya, sehingga mendapatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Lantas, di mana kemampuan fleksibilitas dan kreativitasnya? Mengapa orang-orang hebat menjadi kaku, gagal melihat dan mengambil kesempatan emas yang bisa memajukan bangsanya? Anda mungkin masih ingat dengan Alexander Graham Bell, salah satu kutipan terkenal yang dipakai untuk menjelaskan pentingnya melatih daya kelenturan berpikir anak-anak ternyata berasal dari dirinya. Dia mengatakan begini, ketika satu pintu tertutup, pintu-pintu lain terbuka. Namun, acap kali otak kita terpaku begitu lama menyesali pintu-pintu yang tertutup itu, sehingga tidak mampu melihat pintu-pintu yang dibukakan. Heidi McKenzie 2011, seorang psikolog klinis, menuliskan pengalaman masa kecilnya saat merayakan Paskah di sekolah. Saat itu dia sangat menginginkan hadiah berupa coklat kelinci yang didapat siapa saja yang berhasil mengumpulkan telur paling banyak. Telur sudah dihias dan disebar di pekarangan sekolah, disamar-samarkan di antara rerumputan, daun, dan pohon-pohon besar. Ketika memungut beberapa butir telur, dia melihat sebuah bungkusan plastik berisi coklat. "Ah, itu bukan telur," ujarnya. Heidi kecil, berumur 4 tahun, berpaling. Tetapi temannya memungut kantong itu dan memasukkan ke dalam keranjangnya. Dia tertegun, lalu di dekatnya ada lagi benda lain, tetapi bentuknya bukan telur. Dia ragu. Namun temannya yang lain memperhatikan pandangannya dan dengan tangkas mengoreknya, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Lagi-lagi dia kehilangan. Namun dia berpikir, semua itu bukan telur, biarkan saja. Alhasil, Heidi kecil hanya mendapatkan sedikit telur dan gagal mendapatkan coklat Paskah. Dia menangis. Pemenangnya adalah anak-anak yang mengambil kantong-kantong plastik yang sudah dia lihat tadi. Andaikan saya lebih fleksibel dengan melihat telur bukan semata-mata telur ayam atau telur betulan, andaikan saya luaskan makna telur tadi, mungkin sayalah pemenangnya. Tulisnya di Yahoo Network. Setiap anak mengalami fase inflexibility. Namun, pendidikan bisa mengubah mereka kalau kita mau meluaskan makna sekolah dari sekedar belajar angka dan huruf menjadi belajar tentang kehidupan dan bagaimana menaklukkan kesulitan. Dari belajar tentang pengetahuan menjadi bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan. Anak-anak yang tidak dilatih kemampuan fleksibilitasnya cenderung mengutuk pintu-pintu yang tertutup sehingga sama sekali tidak mengembangkan keahlian menemukan pintu-pintu yang terbuka. Namun maaf, ini juga terjadi pada orang dewasa. Lihatlah bagaimana orang ngotot dan marah saat izin membangun rumah ibadah tidak diberikan, padahal umat harus terus beribadah. Tengoklah mantan karyawan yang bertahun-tahun berorasi dan melakukan long march dari Bandung ke Jakarta untuk menuntut kenaikan uang pesangon yang kurang. Dalam kurung, padahal sebagian teman mereka sudah melamar di perusahaan lain yang lebih berkualitas. Maaf, saya bukan tidak setuju melawan diskriminasi dan penindasan. Saya setuju kita harus bela negara dengan membela kebenaran. Namun, kita juga harus lentur dalam berjuang dan memenangi pertempuran dengan kepala tegak. Seperti kata Adlai Stevenson, lebih baik kita menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan.
Harus saya katakan pula, hidup saya sendiri juga tidak jauh berbeda dengan Anda. Karir kita ibarat perjalanan seekor kelinci yang membuat lubang di dalam tanah. Bukan hal yang aneh bila lubang-lubang yang kita buat ditutup orang lain. Itu bukan hal yang istimewa, apalagi bila Anda jujur, disiplin, dan cerdas. Masalahnya, mampukah Anda mencari dan menemukan pintu-pintu lain? Mereka yang membangun usaha pasti tahu, visi dan modal besar saja tidak cukup untuk menjadikan usaha besar. Segala yang Anda pikirkan dan kerjakan selalu saja ada hambatan dan sumbatan. Anda yang sedang membuat tesis atau disertasi, ya sama saja. Gagasan-gagasan besar akan mati bersama kebebalan Anda. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja bisa meraih banyak hal dengan mudah karena kecerdikannya yang kita sebut sebagai cognitive flexibility, sebuah keterampilan yang bisa dilatih baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Itu adalah sebuah keterampilan merajut pengalaman-pengalaman baru pada pengetahuan yang sudah ada sehingga dapat dipakai dalam situasi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Ini sama artinya dengan keterampilan menembus batas-batas kesulitan secara kreatif. Kata Heidi Mackenzie, banyak orang yang gagal berubah karena selalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau? Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya jatuh dan malu? Dan sebagainya. Manusia harus banyak belajar bertanya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana kalau semua penghalang, what if, itu tidak ada? Bukankah saya akan menjadi lebih efektif? Working memory anak-anak kita. Setiap semester, saya selalu mengajar mahasiswa dengan tipe yang berbeda-beda. Kadang saya berkata kepada asisten saya, kali ini mahasiswa pandai-pandai. Ya, pandai menganalisis, melakukan sintesis, menyelesaikan tugas, aktif berpartisipasi, dan sedikit sekali yang tidak menyelesaikan tugas. Kelas seperti itu sangat cheerful, penuh kebahagiaan dan spirit perjuangan yang tidak ada matinya. Mereka ikut kemanapun saya pergi, baik ke pulau terpencil, ke luar negeri, hadir dalam seminar, ikut rekaman, TV, outbound, berjualan di kaki lima, maupun menonton film. Mereka belajar teori sekaligus praktek. Tidak mengeluh meski tugas lain juga seabrek. Melatih otak, keberanian sekaligus melatih mental. Pada kesempatan lain, saya juga menemukan kelas yang lemot. Kata anak-anak muda, capek deh. Anehnya, itu terjadi pada kelas S3 yang berisi dosen, pejabat publik, atau manajer. Selain mereka kurang fokus, tidak jarang saya juga merasa sangat letih, ibarat mendorong mobil yang mogok. Tentu saja, ini bukan hanya terjadi pada kelas S3, kadang-kadang juga pada program S1 dan S2. Sewaktu-waktu kita temui beberapa orang yang lemot mendominasi kelas. Akibatnya, kelas menjadi murung seperti kereta api yang lagi langsir. Mereka hadir tanpa membaca buku, lupa menyelesaikan tugas, mudah lupa terhadap teori-teori dan bacaan penting yang baru diberikan seminggu lalu, dan sebagainya. Keluhan seperti itu ternyata juga ada di dua sisi, di antara para guru dan di dunia kerja. Belakangan ini kita juga banyak mendengar keluhan dari para manajer, birokrat senior, dan para guru tentang hal yang serupa yang diamati mereka. Gejala apa ini? Sudah lama kita tidak mendengar kata cekatan atau kecekatan. Seakan-akan kecerdasan emosi dan IQ, nilai angka adalah segala-galanya. Padahal dulu orang tua melatih anak-anaknya agar cekatan, cepat kaki, ringan tangan. Cekatan itu adalah cepat kaki, ringan tangan, segera menjalankan tugas, serta melatih keterampilan dengan cepat dan tepat. Belakangan tubuh anak-anak kita cenderung menjadi malas, kurang gerak,
bahkan tanpa harus berpikir banyak, hal bisa datang sendiri. Di negara-negara industri, problem seperti ini sudah lama disadari dan mereka mengambil langkah cepat untuk memperbaharuinya. Tanpa kecekatan, produktivitas perekonomian suatu bangsa akan terhambat. Orang akan saling menunggu, menjadi penonton dan penumpang, bukan duduk di depan menjadi pengemudi. Dijamin dengan upah minimum yang tinggi, suatu ketika mereka akan menjadi sangat menuntut walaupun produktivitasnya rendah. Oleh sebab itu, working memory yang dibentuk dari kecil menjadi perhatian para ekonom dan para negarawan. Ketika disebut sebagai bagian dari executive function, mereka bisa menerimanya. Working memory atau kemampuan mengelola informasi dengan cepat seperti halnya melihat komputer yang sedang bekerja mengolah data. Satu data datang, yang lain disimpan sementara seperti sebuah post-it notes yang menghubungkan pikiran kita dari satu info ke info lain. Informasi itu saling berhubungan dan begitu terlatih, kita akan cekatan dalam bertindak, berpikir, dan mengumpulkan sesuatu. Working memory adalah sebuah keterampilan yang dilatih sedari dini untuk menyimpan beberapa informasi, sementara informasi lain terus berdatangan dan kita harus memilih, mendahulukan satu di antaranya, tetapi tidak melupakan yang datang lebih dulu. Dengan begitu, kita akan tetap ingat terhadap tugas-tugas yang telah disampaikan, keputusan rapat terdahulu, dan seterusnya. Tentu saja, sejak lahir, setiap anak memiliki kualitas working memory yang berbeda-beda. Namun, guru seringkali membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lain pada usia yang sama, karena pada usia tertentu dipahami seorang anak sudah bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Misalnya, anak usia 5 tahun umumnya sudah memiliki keterampilan menyimpan 1-2 informasi dengan baik. Sementara itu, pada usia 10 tahun bisa 3 informasi dan 14 tahun bisa 4 informasi lengkap. Bukan hanya mengingat tentu saja, mereka juga melatih diri menghubungkan logika tiap-tiap informasi itu sehingga saat dewasa mereka bisa cepat beradaptasi. Tidak keras kepala bertahan pada logika yang tidak masuk akal meskipun saling bertentangan. Annie Stewart, 2013, ahli pendidikan, mengatakan, orang tua dan pendidik sebaiknya mengenal kemajuan kualitas keterampilan working memory anak-anaknya. Janganlah kita membiarkan anak-anak hidup seenaknya, boleh melakukan apa saja, dan abai dalam bertanggung jawab. Semua itu harus dilatih agar mereka kelak mampu menjadi pribadi yang unggul, bukan pelupa yang ignoran. Kenali tanda-tandanya. Berikan tes tertulis dan kirim anak-anak pada ahlinya, serta biasakan hidup sehat dalam berpikir. Itu memberikan serangkaian sinyal yang perlu diperhatikan orang tua. Kenali gejala-gejala disorder berikut, yaitu meninggalkan tugas sebelum diselesaikan. Misalnya bermain tidak sampai tuntas sudah berpindah-pindah, makan tidak mencuci piring, sering berkhayal tanpa kejelasan, tidak melakukan pekerjaan rumah yang diberikan sekolah, sering lupa jawaban yang sudah diketahui meski sudah angkat tangan, sering lupa jawaban yang sudah diketahui meski sudah angkat tangan, seringkali kacau dalam menata atau memasang suatu kesatuan, termasuk gagal menyusun 2 kalimat menjadi satu. Banyak orang yang kacau menyamakan nalar dengan logika, memahami rumus-rumus atau bahasa. Ada benarnya bahwa gagasan berpikir akan tampak dalam bahasa dan matematika, tetapi sumbernya bisa jadi bukan dalam pelajaran yang diberikan para guru dalam bidang bahasa dan matematika. Sumbernya adalah pada keterampilan berpikir, yaitu executive functioning dan working memory yang meliputi banyak hal.
Anak kita perlu mengetahui di mana kekurangan dan kelebihannya, sebab mereka dilahirkan dan dibesarkan dengan kualitas yang berbeda-beda. Tentu saja tidak dapat dituntut hasil yang sama. Orang tua bisa mengenali sinyal-sinyal tadi, mengambil tes juga untuk diri orang tua tentunya, dan berkonsultasi pada ahlinya. Anak-anak tertentu, misalnya, mampu berhitung dengan angka-angka. Yang lain perlu dilatih dengan mendengarkan cerita, dan ada yang membutuhkan alat bantu visual, musik, dan seterusnya. Pada waktunya, anak-anak yang dididik dalam keterampilan berpikir yang benar akan mampu keluar dari masalah yang dihadapinya. Namun, sebagian lagi mungkin saja tidak mampu bertarung dalam dunia sekolah biasa, bahkan gagal berinteraksi dalam medan kerja seperti eksekutif lainnya. Tetapi bukankah dunia ini penuh pilihan? Dalam sebuah email, seorang guru di Amerika Serikat mengaku pada usianya yang ke-48 tahun baru menyadari bahwa ia menderita executive function disorder. Guru-guru lain sudah lama melihat gejala itu pada dirinya, namun dia baru mengikuti serangkaian tes pada usia ke-48 itu. Padahal sehari-hari dia biasa mengajar anak-anak dengan learning disabilities. Rekan-rekan kerjanya sering mengeluh. Dia menjadi penyendiri dengan rasa percaya diri yang rendah. Karirnya tidak begitu cemerlang tetapi dibiarkan oleh lingkungan. Kini, pada usia ke-48, dia justru mengalami terapi dan merasa selalu ada jalan keluar. Tidakkah ini juga mungkin terjadi pada kita? Renungkanlah. Sarjana kertas. Suatu pagi, saya iseng menyimak iklan lowongan kerja di berbagai media cetak. Jangan salah paham, saya bukan sedang mencari-cari pekerjaan. Iseng saja. Ketika membaca iklan-iklan tersebut, ternyata di sana saya masih menemukan lowongan yang mencari tenaga kerja untuk kategori Officer Development Program atau ODP dan Management Trainee atau MT. Bagi mereka yang bergerak dalam bidang sumber daya manusia atau SDM, istilah ODP atau MT menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan harus menempa dulu para fresh graduate yang direkrutnya sebelum menerjunkannya ke dunia kerja. Itu tentu membutuhkan investasi tersendiri yang tidak murah. Beberapa perusahaan besar, saya tahu, memiliki semacam pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk menempa para fresh graduate tersebut. Di sana, mereka diajari mulai sejarah perusahaan, tata nilai, dan budaya kerjanya, sampai hal-hal praktis yang terkait dengan pekerjaan sehari-hari. Ada pula yang sampai memberikan soft skill-nya. Semua itu pakai bahasa langsung saja. Cermin betapa kebanyakan fresh graduate kita belum siap kerja mental passenger. Mereka baru siap ditempa. Sebagai seorang pendidik, itu tentu saja menjadi semacam autokritik untuk saya. Rupanya, banyak materi pelajaran di perguruan tinggi yang tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Sekarang, mari kita lihat potret yang lebih besar lagi. Menurut kajian McKinsey Global Institute Indonesia 2012, menempati peringkat ke-16 perekonomian dunia dan memiliki 55 juta tenaga terampil dalam kurung skilled worker. McKinsey memperkirakan pada 2030 Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-7 di dunia. Untuk sampai ke sana, kita membutuhkan 113 juta skilled worker. Apa artinya? Di sini kita bicara mengenai skilled worker, tenaga terdidik yang betul-betul terampil, betul-betul kompeten, atau kalau kita sederhanakan, siap kerja, bukan hanya bergelar S1, S2, atau S3. Celakanya,
Sistem pendidikan dan lingkungan sosial kita masih mengidolakan gelar. Bahkan gelar pendidikan kerap berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan. Masih banyak promosi jabatan di lingkungan instansi pemerintahan dan BUMN yang ditentukan oleh gelar. Jadi tidak heran kalau banyak pegawai negeri sipil atau PNS, juga pegawai BUMN dan swasta berlomba-lomba melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3. Sebab hanya dengan cara itulah mereka bisa naik jabatan menjadi kepala bagian misalnya. Atau kalau di BUMN mungkin bisa menjadi general manager. Bahkan saat kampanye politik, gelar akademis, apalagi kalau sampai berderet, seakan-akan memperbesar peluang seseorang untuk terpilih. Daya jualnya menjadi lebih tinggi. Kalau dia terpilih, pasti kesejahteraannya meningkat. Pada banyak kasus, kondisi semacam itu memicu moral hazard, yaitu memperoleh gelar jauh lebih penting ketimbang mencari ilmu guna meningkatkan kompetensi. Jadi asal bisa mencantumkan gelar S1, S2 atau S3 meski perguruan tingginya entah berada di ruko sebelah mana atau numpang di salah satu sekolah, bukan persoalan. Bahkan tidak penting pula dosen-dosennya datang dari mana. Pokoknya asal bisa lulus dan bisa memperoleh gelar. Kita juga bisa memotret fenomena itu dari maraknya bisnis jasa, pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Jasa-jasa itu tersedia karena para mahasiswa ingin cepat lulus dan memperoleh gelar sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan ada cara yang lebih kasar, jual beli ijazah. Cobalah masuk Google dan ketik kata kunci jual ijazah. Di sana kita akan menemukan iklan yang menawarkan gelar S2 berbiaya 2 juta sampai 3,5 juta. Bergantung pada pilihan universitasnya. Untuk gelar S3 tarifnya 2,5 juta sampai 4 juta. Syaratnya cukup kirim biodata dan transfer uang. Miris bukan? Fakta-fakta itu jelas berkaitan langsung dengan kompetensi skilled worker. Mereka memang menyandang gelar sarjana, baik S1 atau bahkan S2, tetapi semuanya hanya sarjana kertas, bukan atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, 17% dari lulusan perguruan tinggi kita masih menganggur. Kisah tentang Ignatius Ryan Tumiwa, lulusan S2, yang minta agar bisa bunuh diri secara legal seakan-akan mengukuhkan potret tersebut. Dia frustasi karena sudah bertahun-tahun lulus tetapi masih menganggur. Kita tentu tidak boleh membiarkan hal semacam itu berlarut-larut. Akhir 2015, kita memasuki era ASEAN Economic Community atau AEC. Supaya bisa bersaing, kita membutuhkan SDM yang kompeten, bukan sarjana kertas. Masalah yang terjadi di dunia pendidikan kita ini akan menjadi tantangan tersendiri, bukan hanya bagi pemerintah Jokowi JK, tetapi bagi kita semua. Disinilah saya kira revolusi mental termasuk dalam bidang pendidikan akan menemukan relevansinya. Generasi wacana. Saya sering kasihan melihat anak-anak muda yang makin pintar tetapi hidupnya galau. Penyebabnya beragam, bahkan bisa jadi karena hal sepele saja. Belum lagi tamat SMA mereka sudah dikejar-kejar orang tua. Mau kuliah di mana? Swasta atau negeri? Bahkan sampai menjelang lulus SMA sekalipun masih banyak yang bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa. Jangan heran kalau banyak yang salah jurusan, bahkan sarjana nuklir pun berkarir di bank, pertanian jadi wartawan, dan sebagainya. Susah-susah kuliah di fakultas kedokteran, tetapi begitu lulus maunya jadi motivator. Karena sejak awal sudah galau,
setelah lulus tetap galau. Generasi ini pada gilirannya bermetamorfosis menjadi generasi wacana. Jadi karena dulu selalu galau, setelah lulus hanya mampu berwacana. Ribut melulu, paling jauh cuma bisa buat heboh di media sosial, membuat meme, tetapi tidak berani bertindak, apalagi mengambil keputusan. Dengan handphonenya mereka memotret dahan itu, juga memotret kemacetan yang terjadi, lalu mengunggahnya ke media sosial disertai dengan komentar. Isinya kritik. Di mana dinas pertamanan kita ada dahan tumbang kok didiamkan? Lalu ketika hasil unggahnya dikomentari banyak orang, senangnya bukan main. Begitulah potret generasi wacana. Padahal kalau mau membantu, dia bisa menyingkirkan dahan tersebut dari jalan, bukan hanya wacana. Begitulah, kita juga saksikan sikap mereka terhadap asap. Itu hanya contoh. Contoh lainnya ada di mana-mana. Generasi wacana ini sebagian memasuki dunia kerja. Beberapa dari mereka meningkatkan karirnya dan menduduki posisi-posisi penting. Kalau di perusahaan swasta, mereka inilah yang berteriak paling keras ketika kondisi ekonomi menjadi lebih sulit. Misalnya, ketika pemerintah mengubah kebijakan atau ketika rupiah melemah atau kembali menguat seperti sekarang. Di dunia politik, mereka ributnya minta ampun, persis seperti anggota DPR kita. Bisanya kritik sana, kritik sini, tetapi pekerjaan utamanya seperti membuat undang-undang malah tidak diurus. Di lingkungan pemerintahan, mereka adalah orang-orang yang sibuk mengamankan posisi dan cari selamat. Caranya? Adu pintar, debat, dan lihai. Membangun argumentasi. Mereka sangat pintar kalau soal ini. Namun, nyalinya langsung menciut ketika ditantang untuk mengambil keputusan. Kita pun merasakan dampaknya. Penyerapan anggaran akan terus sangat rendah dan kinerja perekonomian kita pun melambat. Kalau pemerintah saja tidak punya nyali, apalagi kalangan swasta. Kalau mau melihat masa depan suatu negara, lihatlah generasi mudanya. Kalau generasi mudanya mudah galau, hanya bisa berwacana, bisa ditebak kelak seperti apa nasib negaranya. Kata banyak orang, karena galau dan hanya sibuk berwacana, negara kita tertinggal 10 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain. Contohnya gampang. Lihatlah jalan tol kita. Kita mulai membangun jalan tol sejak 1973. Lebih dulu ketimbang Malaysia dan Cina. Namun coba lihat berapa panjang jalan tol yang sudah kita bangun. Malaysia mulai membangun jalan tol pada 1990. Namanya jalan tol Anyer Hitam. Panjangnya sekitar 10 km. Itu pun yang mengerjakan BUMN kita, PT Hutama Karya. Kini panjang tol di Malaysia sudah mencapai 3.000-an kilometer. Cina pun baru membangun jalan tol pada 1990. Jalan tol pertama yang mereka bangun bernama Shenda, menghubungkan dua kota, Shenyang dan Dalian. Kini Cina sudah memiliki jalan tol sepanjang 85.000 km. Anda tahu berapa panjang tol yang sudah kita bangun hingga saat ini? Belum sampai 900 km. Begitulah kalau negara lain sibuk membangun, kita sibuk berwacana lantaran tidak berani mengambil keputusan. Baiklah, saya juga tidak mau disebut hanya bisa berwacana. Sebagai pendidik, yang saya lakukan adalah menempa anak-anak muda kita agar mereka tidak hanya bisa berwacana, tetapi berani mengambil keputusan. Oleh karena itu, di Rumah Perubahan saya menyiapkan program Bootcamp We Change. Lewat program ini, saya akan merekrut banyak anak muda di bawah usia 30 tahun. Syaratnya sederhana, gigih, disiplin, berpikiran terbuka,
siap belajar, dan punya tekad yang kuat untuk memperbaiki masa depan. Mereka akan saya jadikan mentee dan saya jadi mentornya. Saya akan mendidik mereka untuk berani mengambil keputusan. Saya akan mendidik mereka untuk menjadi driver, bukan passenger. Silakan cari tahu informasinya. Ayo, anak-anak muda, siapa yang berminat? Orang dewasa dalam bentuk mini. Sepenggal kata mutiara dari Khalil Gibran sering saya baca di sejumlah taman kanak-kanak. Anak-anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini. Begitu bunyinya. Namun seperti itulah yang tengah dibentuk oleh sistem persekolahan kita. Tepatlah ucapan Wemenbad Profesor Muslair Kasim bahwa pendidikan kita telah berubah menjadi sangat membosankan. Meski demikian, banyak orang tua yang masih berupaya keras mendorong mesin mogok anak-anaknya agar mengikuti keinginan sistem yang demikian. Walaupun semakin hari sekolah semakin berat, kompetisi materialisme makin menyulitkan dan anak-anak berbakat luar biasa tidak mendapatkan tempat. Jadi, kabar bahwa Kemendikbud tengah melakukan evaluasi menyeluruh pada kurikulum pendidikan nasional yang sudah berlaku sejak tahun 2006 perlu disambut dengan baik. Hanya saja antara gagasan dan pelaksanaan perlu pengendalian yang kuat. Dalam kamus penulis buku dikenal dengan istilah controlling idea, yaitu bagaimana agar hasil dari sebuah ide tidak melantur kemana-mana. Seperti apakah persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa ini? Kemendikbud benar, jumlah mata pelajaran yang dibebankan kepada anak-anak kita sudah terlalu banyak. Sudah begitu, sebagian besar bukanlah bahan-bahan penting untuk diajarkan. Selain banyak yang tidak penting, menurut anak-anak, menuhin pala gue doang. Cara belajarnya pun sungguh membosankan, yaitu menghafal. Agama dihafal, fisika dihafal, bahasa Indonesia dihafal, sejarah dihafal, bahkan rumus matematika dan kimia pun dihafal. Tahu-tahu giliran saya kena batunya mendapatkan pekerjaan menghafal. Di samping saya ada 2 orang selebritas suami istri yang masih belia dan biasa berperan dalam layar lebar, sehingga biasalah bagi mereka menghafal skrip naskah. Kami bertiga disodori sebuah skrip tebal yang berisi naskah-naskah dialog yang harus kami hafalkan. Tiba-tiba saya jadi ingat kejadian 20 tahun lalu saat melanjutkan studi. Kepala saya terasa panas, kendati udara di kaki gunung gede Pangrango begitu sejuk. Setelah saya membasuh muka, setiap kali selesai membaca beberapa lembar kertas dialog, kepala saya kembali panas seperti tengah mengeluarkan asap. Kepada para produser, saya lalu menawarkan untuk menggunakan cara kami sendiri. Tidak disangka, kedua rekan kerja saya segera menyambutnya. Produser sempat bingung karena kalau mau mudah, skrip harus diikuti dengan kaku. Mudah diedit, tetapi sulit diingat talent. Setelah beberapa saat berbincang, akhirnya putusan diambil. Kita gunakan cara bebas saja. Anda mau tahu peristiwa kimiawi apa yang terjadi di dalam kepala saya? Seperti yang juga Anda alami, dengan cepat kepala kami berubah menjadi enteng. Rekan-rekan kerja saya yang semula miskin senyum, tiba-tiba berubah menjadi banyak senyum. Kami mengubah hafalan menjadi pikiran. Alhasil, waktu rekaman yang saya duga akan berlangsung 3 jam ternyata bisa selesai dalam 1 jam. Hasilnya ternyata lebih bagus daripada naskah. Kejadian di atas mengingatkan saya pada beban yang dialami oleh anak-anak yang setiap hari dipaksa menghafal.
Anak-anak yang terbiasa menghafal akan menjadi anak-anak yang berpengetahuan. Namun harus saya akui, anak-anak yang lebih menghafal dapat terganggu daya terobosan dan motoriknya. Perhatikanlah anak-anak yang dijuluki si kutu buku. Mereka cenderung menjadi anak rumahan yang malas. Dan maaf, perhatikan juga birokrat senior yang direkrut dari kampus-kampus terkenal dengan IPK tinggi. Saya khawatir mereka malas bergerak, bukan disebabkan oleh beban pelajaran pada masa lalu, melainkan karena terlalu banyak menghafal. Kuliah menghafal, peraturan-peraturan pemerintah pun dihafal, bukan ditindaklanjuti. Menjadi cenderung ingin dilayani, bukan menjabat untuk melayani. Saya pernah menulis kolom yang bercerita bagaimana anak-anak saya bersekolah dengan penuh sukacita di sebuah kota yang sejuk di Selandia Baru. Di Jakarta, anak saya benar-benar menghadapi kesulitan. Sulit bagi saya menemukan guru yang memahami bahwa anak saya bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini. Dia diperlakukan sama dengan yang lain dan mungkin dianggap bodoh, dan tampaknya sejarah berulang seperti yang saya alami dulu. Padahal Albert Einstein pernah mengatakan bahwa semua orang yang dilahirkan di muka bumi ini pada dasarnya jenius. Masalahnya, mereka selalu diukur kecerdasannya berdasarkan hal-hal yang tidak mereka miliki, bukan atas apa yang mereka miliki. Lantas, apa yang membuat anak-anak itu belajar dengan senang dan mencapai prestasinya? Sebagai masukan kepada para perumus kebijakan, mungkin usulan-usulan berikut ini dapat dipertimbangkan. Pertama, betul bahwa jumlah mata pelajaran dan konten perlu dirampingkan dan hanya hal-hal yang dianggap pentinglah yang perlu diajarkan. Kedua, mata pelajaran yang tidak banyak bukan berarti membuang subjek-subjek yang dulu dianggap penting. Berikanlah pilihan kepada siswa agar sedari kecil mereka sudah terbiasa membuat pilihan. Jadi sejak kanak-kanak mereka diajak mengambil subjek berdasarkan apa yang disukai dan apa yang dianggap penting bagi hidupnya. Ketiga, hentikanlah tradisi menghafal dan bangunlah sistem pendidikan berbasiskan kemampuan belajar dan berpikir. Bedanya antara siswa yang dibesarkan dalam sistem pendidikan berbasiskan tradisi menghafal dengan tradisi berpikir adalah yang satu lebih berpengetahuan tetapi tidak kritis, sedangkan yang satu sebaliknya. Pengalaman saya sebagai pendidik menunjukkan siswa-siswa yang berpengetahuan dengan menghafal ternyata kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih terbuka dan kurang aktif bergerak mendatangi. Keempat, alihkan kelebaran menjadi kedalaman. Anak-anak yang belajar harus dialihkan pada berpikir mendalam, bukan sekedar tahu banyak, tetapi hanya berada di permukaan. Jadi, perubahan memang diperlukan, tetapi idenya harus dikendalikan. Kalau tidak, kita terpaksa harus berubah lagi berkali-kali tanpa kejelasan. Deep understanding. Salah satu teka-teki yang masih saya ingin tahu jawabannya sepanjang 25 tahun lebih menjadi pendidik adalah mengapa anak-anak kita kesulitan mengungkapkan isi pikirannya. Maksud saya, kalau diberi pertanyaan, kok jawabannya pendek sekali dan ingin cepat-cepat selesai. Selain tidak argumentatif, terasa miskin dalam konsep. Di Harvard, Michael Porter, guru besar ilmu manajemen terkemuka yang menularkan metode pengajaran partisipatif, pernah memberitahu resepnya. Ajukan cold call, tunjuk seseorang secara mendadak, lalu gali perlahan-lahan. Mereka mungkin kurang siap, tetapi buatlah sebersahabat mungkin agar
mereka nyaman berbicara. Saya pun menerapkannya dan ternyata hanya berhasil pada tingkat pendidikan S2 dan S3. Pada tingkat S1, saya butuh waktu banyak sekali untuk menggali dan mengeluarkan isi pikiran mahasiswa saya. Kalau dikejar lebih jauh, mereka menjawab seragam, "Ya gitu deh." Kalau sudah mentok, keluarlah jargon asiknya, "Au gelap." Namun, saya tidak menyerah. Sampai di pertengahan semester, satu persatu mulai berani memberi jawaban yang agak panjang, lebih menyatu, dan sistematis. Disitulah letak kebahagiaan seorang pendidik, yaitu saat anak-anaknya mendapatkan apa yang disebut deep understanding. Orang dewasa seperti bapak dan ibu yang telah lulus menjadi sarjana dan bekerja, barangkali pernah merasakan betapa sulitnya memahami hubungan-hubungan yang kompleks dalam sebuah teori. Nah, kemampuan seorang anak menangkap hubungan-hubungan yang kompleks dalam sebuah teori atau konsep itulah yang kita sebut sebagai deep understanding. Jadi bukan sekedar tahu banyak hal, tetapi pemahamannya tidak mendalam. Bukan hanya menguasai permukaan-permukaan yang ngepop atau sekedar fragmented piece of information. Deep understanding sangat diperlukan dalam dunia pendidikan, dan untuk itulah seorang guru dituntut untuk bersabar dan memeriksa apakah betul murid-muridnya sudah paham dan bisa mengerjakannya. Pendidikan seperti itulah yang sebenarnya dirindukan anak-anak kita, bukan seperti sekarang yang dikenal anak-anak dengan istilah SKS, yaitu sistem kebut semalam. Guru-guru yang bijak tahu persis bahwa otak manusia memerlukan waktu untuk merangkai satu elemen dengan elemen-elemen lain. Ibarat orang membuat kue lapis legit harus dengan penuh kesungguhan. Dari selapis tipis yang satu ke lapisan tipis berikutnya. Sebaliknya, metode sistem kebut semalam yang banyak dianut belakangan ini sepertinya sangat mengabaikan kapasitas belajar para murid. Guru ingin cepat-cepat berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya. Penjelasan-penjelasan mendasar sebuah konsep sering terputus sehingga anak-anak kesulitan memahami suatu konsep secara mendalam. Cara seperti ini sungguh kejam. Ibarat sopir metro mini atau taksi liar, guru bisa dipacu menjadi sopir tembak yang ugal-ugalan kejar setoran. Tidak mengherankan bila menjelang ujian, guru dan murid sama-sama panik. Guru-guru yang cerdik tentu tidak kehilangan akal. Digunakanlah cara tepat untuk menghafal yang kita kenal sebagai jembatan keledai. Anda tentu mengerti mengapa disebut demikian. Guru dan murid telah kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam pendidikan, yaitu waktu. Kita tidak bisa menyimpan waktu, apalagi membelinya. Namun kita tidak bisa memberi mereka waktu yang lebih banyak untuk pendalaman suatu konsep. Caranya sederhana saja. Rampingkan jumlah mata pelajaran yang harus diberikan dan berikan metode yang lebih aktif kolaboratif. Saya sering diprotes oleh orang-orang yang khawatir mata pelajarannya tidak relevan lagi bila pemerintah kelak mendengarkan tulisan reflektif ini dengan mengurangi jumlah mata pelajaran yang harus diambil para murid. Namun selalu saya katakan, kita harus berani berkata jujur bahwa anak-anak kita telah mengalami penyiksaan otak yang rawan. Dampaknya sudah kita rasakan saat ini dengan beredarnya orang-orang bergelar hebat, pintar, tahu banyak, tetapi selalu bingung harus bergerak kemana dan harus memulai dari mana. Saat menulis kolom ini, saya pun tengah membongkar-bongkar program-program belajar dari berbagai sekolah di mancanegara. Bila disimak tulisan-tulisan saya sebelumnya, perampingan-perampingan telah diambil sejumlah bangsa dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sebuah sekolah di Jepang, saya menemukan sebuah buku pedoman belajar dengan 7 pilar, yaitu berpengetahuan dengan deep understanding, mampu berpikir kompleks,
dan menjadi pemecah masalah, kreatif tetapi reflektif, menjadi kontributor yang bertanggung jawab, termotivasi dan terkendali, independen tetapi interdependen, dan mampu menjadi komunikator yang efektif. Ketika saya masukkan kata-kata kunci tersebut di mesin pencari di internet, saya pun menemukan kesamaan dari banyak sekolah di negara-negara maju bahwa melahirkan orang kreatif saja tidak cukup, tetapi juga harus menjadi kontributor yang bertanggung jawab dan reflektif. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita membentuk manusia-manusia seperti itu? Anda mungkin mulai merasakan kegalauan saat orang-orang kota yang sudah memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa membedakan, bahkan tidak tahu cara memakai antara klakson dengan rem. Saat posisi di jalan raya terjepit atau tidak bisa menyusul, bukan rem yang dipijak, melainkan klakson. Saya tidak tahu jawaban yang harus diberikan untuk membuat seseorang menjadi hebat, tetapi mungkin saya tahu kunci kegagalan yang akan dialami bangsa ini, yaitu saat kita merasa bangga dengan banyak pelajaran yang kita dapatkan, padahal semua itu hanya kulit-kulitnya, hanya sepotong-sepotong, miskin pendalaman dan tidak reflektif. Keluar dari sangkar emas. Ibarat sebuah buku, dunia dan isinya ini kaya akan pengetahuan. Namun, bagi Agustinus dari Hippo, those who do not travel read only one chapter. Those who do not travel read only one chapter. Ya, mereka yang tidak melakukan perjalanan alias cuma belajar di kelas dan mengurung diri dapat diibaratkan hanya membaca satu bab. Itulah yang mendorong saya mengirim mahasiswa saya pergi ke luar negeri. Tidak bergerombol, tetapi kali ini harus sendiri-sendiri ke negara yang berbeda, tanpa orang tua, saudara, kenalan, atau jemputan. Pokoknya pergilah ke tempat yang jauh dan cari uang sendiri. Kalau dulu dosennya yang subsidi, kini mereka harus cari sendiri. Ajaib, semua bisa pergi. Harus diakui, semakin kesini generasi baru Indonesia adalah generasi servis. Mereka dibesarkan dengan servis yang dibeli orang tua yang bekerja. Yang punya uang sedikit membesarkan anak dengan pembantu rumah tangga. Yang lebih sejahtera membeli jasa babysitter. Bahkan untuk belajar pun mereka didampingi guru-guru les yang bisa disewa orang tua. Pergi ke luar negeri pakai biru perjalanan. Urus paspor pakai calo. Akibatnya anak-anak kurang kaya potensi. Oleh sebab itu, mengirim mereka keluar dari sangkar emas adalah sebuah kebutuhan. Sebagai orang tua, kita sering khawatir, bahkan khawatir secara berlebihan. Kita khawatir anak-anak akan menderita di masa depan, sehingga kita pun memberikan segala yang mereka butuhkan. Padahal mereka bisa mencari sendiri. Bahkan kalau mereka sudah mendapatkan semua, mereka akan mencari apa lagi? Saya pun tertegun. Mahasiswa usia 19-20 tahun yang saya bimbing ternyata punya nyali yang besar untuk menembus berbagai rintangan. Seorang mahasiswa saya menembus perbatasan Thailand dan tinggal bersama para biksu di Laos. Yang lainnya menyambangi Myanmar. Bahkan ada yang tersasar di Turki, India, dan Selandia Baru. Ada yang sampai Belgia, Jerman, dan sebagainya. Semuanya tersasar dan semuanya belajar. Prinsip orang bekerja adalah berpikir. Tetapi kalau setiap hari melakukan hal yang familiar atau rutin atau dibimbing orang lain, manusia punya kecenderungan menjadi penumpang bagi orang lain dan tidak berpikir lagi. Di lain pihak,
Orang tua juga punya tendensi mengawal dan menuntun anak secara berlebihan. Anak-anak yang berusia dewasa dilarang bepergian sendirian. Kekhawatiran kita sangat berlebihan. Padahal di Vietnam, Thailand, Bali, dan Laos, anak-anak bimbingan saya bertemu dengan mahasiswa asing yang sudah berkelana pada usia yang jauh lebih muda. Tidak semua mahasiswa saya memiliki uang yang cukup untuk bepergian ke luar negeri, tetapi begitu dipicu untuk berpikir, mereka pandai mencari uang sendiri. Salah seorang mahasiswa mencari uang dengan menjadi calo tiket di Java Jazz atau saat bintang-bintang asing datang. Dengan uang itu saja, mereka bisa pergi ke Jerman, Prancis, atau Italia. Tidak banyak orang tua yang menyadari bahwa anak-anak mereka punya potensi yang sangat besar untuk menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. John Maxwell mengatakan, kalau saja manusia bisa membangunkan 25% dari potensi yang dimilikinya, dia sudah bisa disebut sebagai jenius. Jadi, bisa dibayangkan kalau Albert Einstein saja baru mengoptimalkan sebanyak 25% dari potensinya, berapa persen yang dioptimalkan kita yang biasa mengandalkan orang lain menjadi penumpang atau menjalani kehidupan dengan belenggu yang dibuat oleh orang tua. Mahasiswa saya mengatakan, bukan mereka yang tidak ingin, melainkan terlalu banyak kekhawatiran dan larangan dari orang tua yang membuat mereka takut menjelajahi alam semesta dan dunia ini. Sebagian mereka yang memutuskan berangkat terpaksa bertengkar dengan orang tua. Bahkan tidak jarang orang tua menghubungi relasi-relasinya di luar negeri untuk mengawal anak-anaknya. Bahkan ada yang menyebut hak anak untuk pergi mandiri dengan melibatkan anak-anaknya ke dalam perjalanan wisata yang diatur oleh perusahaan penyedia jasa tur. Ini tentu saja semakin mengunci potensi yang harus bisa dikembangkan. Kalau saja orang tua mau memberi ruang dan kepercayaan kepada anak-anaknya, saya yakin mereka bukan sekedar bisa membaca kata pengantar atau pendahuluan dari sebuah buku. Traveling adalah salah satu caranya. Jadilah driver. Ini adalah judul sambutan dalam pidato saya di depan para wisudawan di Pierre Mendès France University di Grenoble, Prancis. Hari itu, selain peserta dari Prancis, juga diwisuda lulusan MBA dari berbagai negara, termasuk dari Cina, Rusia, Brazil, dan Indonesia. Menurut saya, bangsa yang hebat adalah a driver nation. Driver nation sendiri hanya bisa dihasilkan oleh pribadi-pribadi yang disebut driver. Jadi, ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu bagaimana mendrive diri sendiri, drive yourself, mendrive orang lain, yaitu bawahan dan staff, atau drive your people, dan mendrive bangsa, drive your nation. Jadi, driver itu apa? Bukankah di Indonesia ada jutaan orang yang berprofesi sebagai sopir? Kalau demikian, bisakah Indonesia disebut sebagai a driver nation? Tentu bukan itu yang saya maksud. Driver adalah sebuah sikap hidup yang membedakan dirinya dengan passenger. Anda tinggal memilih, ingin duduk manis menjadi penumpang di belakang atau mengambil resiko sebagai driver di depan. Duduk di belakang, Anda boleh duduk sambil ngobrol, makan-makan, bercanda, bahkan ngantuk dan tertidur. Anda juga tidak harus tahu jalan, tidak perlu memikirkan keadaan lalu lintas, dan tidak perlu merawat kendaraan. Driver menentukan arah, membawa penumpang-penumpangnya ke tempat tujuan, dan mengambil resiko. Itulah yang saya maksud dengan sikap mental seorang driver. Menjadi sopir sendiri
belum tentu memiliki kapasitas mental seorang driver. Banyak driver yang bekerja mengeluh dan jenuh karena tidak punya pilihan. Driver mentality adalah sebuah kesadaran yang dibentuk oleh pengalaman dan pendidikan, bukan karena tidak punya pilihan. Pendidikan yang saya maksud adalah proses belajar, yaitu bagaimana seseorang memperbaiki cara berpikirnya. Banyak orang yang kuliah dan menjadi sarjana, tetapi mereka tidak belajar. Menghafal bukanlah berpikir, sedangkan belajar artinya adalah berpikir. Driver adalah orang yang berpikir, sedangkan penumpang adalah orang yang tidak perlu berpikir sepanjang perjalanan. Driver memikirkan bagaimana mencapai tujuan tepat waktu, selamat, dan perjalanan menyenangkan. Bagaimana Anda bisa berpikir kalau Anda tidak berani mengambil resiko? Saya tidak pernah mendengar penumpang mobil ditangkap karena mobilnya menabrak orang sampai tewas. Yang kita baca, sopirnya lah yang ditangkap. Menjadi driver adalah mengekspos diri terhadap resiko. Namun, dari jutaan orang yang mengemudi, ternyata hanya kurang dari 0,1% yang menabrak dan menimbulkan kecelakaan fatal. Dari 0,1% itu, yang terbesar disebabkan oleh alkohol dan mengantuk. Sopir yang menghafal punya kecenderungan mengikuti jalan yang sama setiap hari. Oleh karena itu, saya mengatakan menghafal bukanlah cara berpikir yang baik. Sekali jalan dan dirasakan pas, sopir yang menghafal akan melewati jalan yang sama. Lama-lama, dia merasa nyaman dan takut mengambil jalan lain. Namun, jalan yang sama mengalami perubahan. Di jalan yang kita lewati kini dibangun sebuah gedung SMA dan di sebelahnya ada gedung SMP. Beberapa meter dari situ ada gedung-gedung perkantoran. Lalu sekitar 2 km ada mal besar, baru, dan seterusnya. Ketika jalan yang kita lewati berubah, pikiran manusia yang menghafal tidak berubah. Hafalannya tetap sama. Apa yang akan dilakukan sopir yang menghafal jalan yang sama? Sudah pasti bersabar diri, mengumpat, atau menyalahkan wali kota. Tidak ada orang yang menyalahkan cara berpikirnya sendiri, padahal siapa bilang tidak ada jalan lain. Ke Roma saja pintu masuknya ada banyak. Di Indonesia ada jutaan jalan tikus yang bisa Anda tembus dengan objek atau melintasi jalan-jalan kampung yang sempit, tetapi bisa dilewati. Pilihannya ada banyak, tetapi memulainya tidak mudah. Jalan-jalan baru itu memusingkan. Banyak jalan buntu, dan orang yang enggan mencobanya menyebut itu sebagai a dead end, jalan mati. Padahal jalan buntu bagi seorang driver adalah sebuah detour atau perputaran. Tidak enak memang, tetapi lama-lama Anda akan merasakan manfaatnya. Mengapa manusia terdidik tidak melakukan hal seperti itu? Itulah passenger mentality. Kita telah berubah menjadi bangsa yang nyaman. Kita takut tersasar seperti Columbus. Padahal Columbus sendiri saat ditertawakan rekan-rekannya yang sampai ke Afrika Selatan dan India mengatakan, kalau tidak pernah berani tersasar, kalian tidak akan pernah menemukan jalan baru. Ketika manusia sudah takut melakukan kesalahan, dia akan masuk ke dalam perangkap mentalitas penumpang. Sekolah tidak boleh mendidik anak-anaknya takut mengambil kesalahan dengan pendidikan hafalan. Sebab orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sesungguhnya adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. He or she did nothing, has nothing, and is nothing. Lantas, bisakah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi menjadi driver? Tentu saja bisa. Hanya saja kapasitasnya terbatas. Seorang driver tidak cukup hanya bermodalkan tekad dan semangat. Cara berpikir yang tepat adalah modal penting,
Namun driver yang hebat juga butuh referensi yang kuat. Kita perlu menghubungkan satu referensi dengan referensi yang lain. Dalam bahasa creative thinker, ini disebut connecting the dots. Jadi perbaiki dulu cara berpikir, perbaiki otak para sarjana dan otak anak-anak sedari balita. Dari situ kita baru bisa bicara tentang a driver nation. Bagian 2 atau bab 2 akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kurang lebihnya, ada suara tokek, ada kesalahan, belibet, artikulasi, tanda baca. Tapi Anda masih terus belajar. Itu keren, dan terutama saya juga ikut belajar karena saya membacanya. Sampai jumpa lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Assalamualaikum.